Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap baik bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan, supaya kami belajar menghargai waktu yang ada. Kami belajar mengucap syukur. Kami percaya di dalam ucapan syukur maka cara pandang kami terhadap masalah menjadi berbeda. Kami bisa memandang bahwa ada masalah, maka ada campur tangan Tuhan. Ada masalah, maka ada sukacita surgawi yang melampaui segala akal manusia yang turun ke atas kami Tuhan. Kuatkan iman kami, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami mendapatkan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sudah duduk para pelayan Tuhan, kebiasaan saudara sekalian. Saudara sekalian, saya akan berbicara tentang kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita akan belajar dari Roma 8 ayat 1 sampai 14 dan juga Yohanes 16 ayat 13. Saudara tetap bersukacita? Amin. Puji Tuhan. Terus sekalian, hari-hari kita memang berjuang. Para pelajar kita sedang berjuang untuk naik kelas. Ada yang sudah menghadapi kelulusan, dan juga yang sudah lulus mencari perguruan tinggi, dan yang menghadapi untuk bekerja, dan juga ada yang bergumul untuk pekerjaan sambil kuliah. Karena dengan kuliah nanti bisa mendapatkan gelar, dengan gelar itu maka gajinya bisa berbeda. Dan sekalian, ada yang bergumul juga untuk jodoh, bergumul untuk pernikahan tahun ini, ada yang bergumul untuk usaha. Tetapi saya percaya sekalian bahwa setiap pergumulan itu Tuhan izinkan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Amin. Kita percaya di balik semuanya ada kuasa yang luar biasa yang terjadi atas hidup kita. Dan ada yang bersyukur pula untuk ulang tahun, ada yang bersyukur sudah mendapatkan tanah rumah yang baru, ada yang sedang bergumul untuk mencari rumah yang baru. Tetapi saudara sekalian, dalam segala masa, saat-saat tertentu pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Kita saling mendoakan saja, karena memang yang mendapatkan masalah itu kategorinya kadang-kadang malah aktivis, saudara. Pak Po menghadapi saudara yang masuk ICU, Bu Marta sudah bergumul kemarin berduka oleh karena adiknya yang dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya ya puji Tuhan sampai di Depok sudah dini hari. Ya saya lihat Bu memang berduka cita, tetapi ya ada kekuatan yang baru. Amin saudara sekalian. Dan juga Bang Beto juga masih lemes-lemes, kita doakan terus. Dan juga ada beberapa aktivis kita yang sedang menghadapi itu. Dan pertanyaannya adalah, yang sehat-sehat itu kadang-kadang bukan aktivis, saudara. Betul ya? Tetapi yang sehat, saya minta supaya saudara tidak berpikir, wah kalau begitu nggak mau jadi aktivis gereja. Nanti takutnya sakit malah. Tidak itu saudara sekalian. Nah, kemarin kami menghadiri satu ulang tahun 5 tahun pelayanan Pak Robert Simanung Khalid. Nah, kami hadir. Dan setelah itu kita tanya, Ibu Gembala, Bapak Gembala kemana? Oh, sedang di rumah sakit. Wah, kita kaget saudara. Karena beliau itu masuk HCU, ya. Kemudian untungnya di situ memang ada Pak Yohanes Nahuai yang mau menyampaikan firman Tuhan, dan kita berdoa sama-sama di situ sekalian. Dan saya lihat memang sakit penyakit tidak pandang bulu, tidak pandang umur, ya. Mari teman-teman sekalian yang merasa sehat badannya,
ya bahwa penyakit itu bisa saja terjadi atas kita yang tanpa kita tahu. Maksudnya ada orang-orang tertentu yang memang ada riwayat keluarga besarnya, ada yang tensi tinggi, ada yang asam urat, ada juga terkena sesuatu yang tidak baik. Tetapi ada juga yang memang keluarganya baik-baik saja, tetapi si pasien tersebut mengalami itu, saudara sekalian. Kita nggak sadar itu bisa terjadi. Makanya sakit tetap berdoa sama Tuhan bahwa ada mujizat Tuhan tetap terjadi. Yang sehat jaga pola makan, jaga pola tidur. Amin. Kemarin Bang Oto sudah bersaksi, Pak Gem, saya sama istri saya mencoba hidup sehat gitu ya Bang Oto ya. Makan rebus-rebusan ya, tetapi diakhiri dengan makan padang. Wah, itu repot sekali. Siapa suka makan padang tuh? Karena padang itu enak sekali ya. Karena kata orang ada sesuatu bumbu yang khusus yang dilarang nggak boleh, tetapi untuk mereka memang khusus ya. Saudara tahu itu apa ya? Saya tidak usah sebutkan. Kita bergumul untuk pekerjaan, kita bergumul untuk pendidikan kita. Kemarin saya tanya anak-anak remaja kita dan juga ada bapak ibu di sini, semuanya mereka bergumul untuk pendidikan, untuk apapun, untuk pekerjaan. Sekarang tidak baik-baik saja keadaan. Masa sedang dolar naik, masa emasnya lagi naik, itu semuanya kita ngalami sudah. Dimana bumbu-bumbu dapur mulai naik, betul nggak ya? Tetapi kadang ada masa tertentu yang setiap kita beda-beda. Itu disebutnya saat susah, saat senang. Nah, saat itu beda-beda sekali. Nah, hari ini saja sekali kita mengalami, ya samalah. Kita mengalami ademnya AC. Kalau ibu gembala kan suka adem sekali. Saya nggak terlalu suka adem. Dan makanya saya masuk di situ supaya ada dia, supaya nggak kena AC. Nah, bapak ibu juga begitu ya. Ada yang suka AC, ada yang juga enggak. Ada yang suka kipas, ada yang juga enggak. Nah, bisa jadi dalam keluarga nanti gara-gara kipas bisa berantem, bisa ranjang akhirnya. Bisa begitu saudara ya, karena sudah umur. Nah, bapak ibu sudah mulai tidak suka yang dingin-dingin, anak-anak suka dingin. Wah, akhirnya juga bisa, wah, satunya mesti simutan sampai ujung kaki sampai ujung rambut, anaknya ya udah nggak pakai baju gitu ya. Nah, itu terjadi sekalian. Tetapi saya percaya di masa-masa seperti itu kita dididik oleh Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau itu adalah di saat senang kita mengalami berkat Tuhan, kita bersyukur. Tetapi di saat susah itu ternyata ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita mendoakan anak-anak kita supaya bisa mendapatkan sekolah negeri, karena tidak menutup rahasia bahwa di negeri itu memang lebih tidak banyak keluar uang daripada swasta. Dan ibu-ibu yang punya anak berpendidikan pasti pengennya seperti itu. Kemarin Ibu Mila tanya sama saya, Pak Bo juga share itu tentang SMP Kasih. Karena itu ada gratisnya ya. Ibu-ibu kalau udah lihat gratis itu sudah, maka sudah Bu Mila tanya dulu lah ke pihak SMP itu gratisnya yang mana gitu. Dan sampai jebakan saudara sekalian. Dan kemudian sedang mencari juga perguruan tinggi negeri ya, PTN. Nah, kita juga memang tidak masuk 3 PTN itu. Kemudian dalam satu saya share bahwa sekolah anak saya SMA Kasih itu ternyata kalau nggak salah ada 5 anak yang lulusan situ masuk perguruan tinggi negeri juga. Ada yang masuk UI 1. Saya tanya sama Jason kenal nggak ya namanya? Saya lupa namanya siapa, orang Batak, anak Batak orang gadis, dia masuk di situ. Kemudian ada yang masuk ke Patimura dan ada beberapa di situ masuk juga. Terus kalian kita sedang memilihkan itu sekalian. Ya, saya tahu anak-anak kita pandai-pandai dan mereka membutuhkan mujizat daripada Tuhan.
Nah makanya saya tanya kepada satu orang ini, kalau misalnya tahun ini nggak masuk perguruan tinggi gimana? Ya maunya orang tua sih masuk perguruan tinggi, tetapi kalau pribadi ya nunggu tahun depan nggak apa-apa. Terus sebenarnya yang kedua saya tanya, kamu masuk sekolah itu kena mudanya atau kena tuanya? Desember, Januari itu biasanya kan antara tuanya atau mudanya ya. Puji Tuhan kalau pemerintah kita mulai paham itu sehingga membuat masuk sekolah itu tidak dibatasi oleh umur. Tadinya kan harus 7 tahun saudara, dan itu agak membatasi. Akhirnya yang penting anak ini bisa masuk, bisa membaca, bisa menulis, ya sudah bisa masuk seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ada yang juga bergumul tentang kesehatan juga, termasuk adik saya ini keluarga yang harus bergumul, berjuang karena dia ini memang bukan nganggur, tetapi seorang guru juga dan ada job-job yang harus di cancel. Jadi sirenya juga kan memang artinya sedang ujian. Kita serahkan tangan Tuhan, ya. Kita sedang menghadapi banyak masalah. Bangsa negara juga menghadapi masalah. Kita membutuhkan roh Tuhan. Amin. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, di balik masalah itu ternyata ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan luar biasa. Sehingga kita, cara pandang kita berbeda. Kita menghadapi masalah, oh artinya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dipertontonkan, diperdengarkan di dalam hidup kita. Kenapa? Kalau semuanya baik-baik saja, saudara sekalian, kita nggak doa lagi, kita nggak baca firman Tuhan lagi, kita nggak getol ibadah lagi. Karena apa? Kita merasa tidak butuh Tuhan. Tetapi kalau dalam pergumulan pasti orang berdoa. Betul? Kemarin Bang Oto dengan pekerjaan yang baru itu memang sampai di ujung, di titik poinnya itu, dan sempat ngeri juga Bang Oto itu. Meskipun gede begitu tapi ngeri juga. Karena ada begal mungkin ya. Tadi viral pocong, bener ya? Dan kalau jalannya kan memang masih siang, tetapi sampai di sana lokasi untuk pulang lagi kan ketemunya malam. Dan akhirnya pasti Bang Oto doa loh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pasti begitu. Kalau orang dalam keadaan jalan yang baik-baik saja, dia nggak akan doa sama Tuhan. Badan baik-baik saja sudah nggak doa sama Tuhan. Tetapi kalau orang menghadapi masalah makan minum dan yang ada cuma itu sekalian, dan puji Tuhan anak saya Jason itu terutama sukanya telur. Nambah adik saya ini juga suka telur. Makanya jadi pesan ke Bumila jadi lipat-lipat saudara. Ya, nah puji Tuhan lah. Ya puji Tuhan sampai hari ini kan Bu Mami Siti tanya, sampai udunan enggak? Enggak sih, masih aman artinya. Udunya pindah di sini. Ya, itulah anak-anak kami ya. Kita selain mendoakan saja ya. Kalau saya cek di sini semuanya kita bergumul untuk rumah. Kok saya satu-satu ini saya bisa sebutkan. Morina juga sama Bang Richard ini sedang bergumul supaya mami papinya bisa pindah ke lokasi mana sih? Enggak yang di sini. Parung. Saya mau pindah ke Parung karena Bekasi banjir di tempat dia. Ya doakan saja lah. Chelsea juga bergumul untuk bisa bekerja tapi sambil kuliah. Pak Beni juga nunggu cucu juga. Ya Pak Beni ya. Puji Tuhan. Pak Firman dicinta, puji Tuhan buat jawab doanya. Itu sudah mulai bersih-bersih ya Pak ya, tempat yang itu. Ya saya lihat dari statusnya, saya puji Tuhan. Jadi yang diberkati, ada yang masih bergumul, tetap berjuang sama Tuhan. Pak Manalu juga berjuang untuk kesehatan dan juga anak-anak juga.
Pak Ferry, Pak Sinaga, semua lah. Kalau saya sebutin nanti lama saya khotbah. Semuanya kita bergumul. Kemarin Nanggoro, kemarin kan WA sama saya, Pak Gem, Nanggoro ini sedang lemes. Waduh, gimana ini caranya? Udah berapa waktu saya hubungi Nanggoro nggak keangkat, si Nando juga nggak keangkat. Tadi baru cerita, Nanggoro akhirnya ke tetangganya, ya bergumul untuk semuanya. Pak Rio juga bergumul, bagaimana supaya sembuh, supaya kuat, ya. Dan kita mendoakan semuanya lah, kita bergumul semuanya. Puji Tuhan, Mama Rahel puji Tuhan sudah dapatkan pekerjaan, ya. Nah semuanya bergumul. Bu Ika juga bergumul, ya. Pak Michael yang sudah mulai tinggi, sudah ketahuan ini Pak Michael atau anaknya kan gitu. Pak Budi juga bergumul, istrinya sama istrinya itu, semuanya dalam pergumulan. Bu Ida juga bergumul, Pak Ucen juga bergumul. Bang, bergumul nggak Pak? Pak Ucen itu mirip Yafet, sama gitu. Semuanya ada pergumulan, semuanya ada pergumulan. Tetapi jumpai Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan dalam pergumulan itu apa maksud Tuhan? Pasti ada maksudnya. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang saleh, tetapi toh hartanya habis, kena sakit, sahabat-sahabatnya malah ngebully dia, istrinya juga tidak sepakat, ya. Pokoknya gini deh, singkatnya kalau saudara sedang bergumul, ingat Ayub. Sedang bergumul anak muda, ingat Yusuf. Yusuf sebagai anak yang manja, penuh fasilitas, tetapi akhirnya oleh abang-abangnya dimasuki lubang sumur, habis itu dijual ke saudagar. Setelah itu dia ada kerja di saudagar ini, kemudian difitnah, kemudian masuk penjara, kemudian setelah itu dia menjadi penguasa di Mesir. Itu adalah sebuah proses yang tidak gampang. Tetapi yang saya ketahui, Yusuf itu tidak pernah memberontak pada saat di sumur, pada saat diseret oleh saudagar itu karena dijual, pada saat dia menjadi asisten rumah tangga membantu, pada saat dia di penjara, dia tidak ada kata-kata yang memberontak. Akhirnya dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan ketika melihat abang-abangnya kembali, yang ada di Mesir maksud saya, dikatakan bahwa abang-abang ini memang mereka rekakan jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya menjadi sebuah kebaikan, dengan maksud memelihara suatu bangsa yang besar. Akhirnya ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, maka tulang-tulang Yusuf dibawa kembali. Karena apa? Karena Yusuf adalah berharga di sejarah umat pilihan Allah. Makanya buat teman-teman yang masih berjuang, ingatlah paling enggak dua tokoh ini bahwa ada maksud di balik semuanya. Baik, kita akan kembali kepada yang kita sedang pelajari hari, kepekaan dan hikmah dari Roh Kudus. Kehidupan dalam roh membawa identitas baru, kemudian cara hidup yang baru, dan ada pimpinan ilahi. Terus sekalian, makanya kita membutuhkan roh Tuhan itu supaya identitas kita menjadi baru, menjadi anak-anak Allah yang sejati, bukan hanya menjadi orang Kristen atau beragama Kristen. Kalau sudah memiliki identitas bahwa saya adalah anak-anak Allah, maka di luar kehidupan bergereja pun saya adalah anak-anak Allah. Saya sebagai pelajar di sekolah, saya adalah anak Tuhan. Saya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, saya adalah anak Tuhan. Saya sebagai karyawan
saya adalah anak Tuhan. Saya sebagai pemilik usaha, sebagai pemilik toko, saya adalah anak Tuhan. Pada saat saudara di pasar, saudara di kantor pos, atau di KRL, ingat bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya harus menjadi terang dan garam dunia. Dan itu membutuhkan pimpinan ilahi daripada Tuhan. Dimensi kehidupan dalam roh seperti apa yang harus kita miliki? Yang pertama, Roma 8 ayat 1-2 kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi status kita adalah orang yang tidak lagi di bawah penghukuman. Amin. Saya bukanlah orang yang di bawah penghukuman dosa, karena saya sudah diselamatkan. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa hukumannya adalah maut, dan itu kekal, saudara. Di dalam Kristus orang percaya dibebaskan dari hukum dosa, hukuman dosa. Identitas kita bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi sebagai anak Allah. Aku adalah anak Allah. Kalau aku sebagai anak Allah, maka aku memanggil Allah itu sebagai Bapa. Amin. Ya Bapa. Kita itu hubungannya begitu dekat, saudara. Kita dekat. Aku anaknya, dia adalah Bapakku. Bapa yang baik tentunya mendidik kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Saudara, Bapa yang baik tentu ada kasih, tetapi ada juga didikannya. Ada Taurat, ada kasih. Tentu begitu. Kalau orang mengasihi anaknya, kemudian dia support semuanya, apapun yang dia mau dia kasih, akhirnya anaknya menjadi manja. Dan ternyata memanjakan anak itu adalah menabur sesuatu yang tidak baik kepada masa depan anak ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika engkau memanjakan anak, ingatlah bahwa anak ini sedang dicetak untuk menjadi pribadi yang seperti apa. Terus terang saya katakan bahwa saya kadang-kadang memang agak keras terhadap anak-anak jemaat. Kadang, karena saya berpikirnya begini, kalau bapak ibu yang punya anak yang sedikit memang agak kreatif, suka jalan-jalan, suka apa, pasti hati seorang bapak dan ibu tidak tega memarahi dia. Saya tahu itu karena saya punya anak. Nah, saya mewakili orang tuanya untuk mendisiplin anak tersebut. Ya, bisa jadi orang tuanya nanti salah, wah Pak Agung kok jadi keras sama anak saya. Saudara bisa marah sama saya atau sama kami. Tetapi pikiran saya adalah ini anak memang harus ada yang memang mendisiplin dia. Selain guru-guru Islam minggu di atas, harus ada orang lain juga. Nah, suatu saat memang ada. Kita kenalkan sama Mercy ya, yang kata Budu itu, saya masak 200 orang oke lah, dibandingkan nangani satu anak saya Mercy. Kemarin di ibadah Padang tenggelam pun, kata Budu, Pak Agung masih nyelup lagi kok gitu. Luar biasa. Nah, suatu saat kan dia suka ngambil-ngambilkan di atas, akhirnya ibu gembala ya sedikit disiplin sama dia. Nah, habis itu kan tunduk sekalian. Pada saat dia mau ngambil apa-apa, dia turun tuh. Bukan, mau ambil itu boleh nggak? Nah, akhirnya dia ke atas lagi. Nah, begini saudara, jadi artinya kami itu bukan menjahati anak, tetapi mencoba membantu para orang tua
kadang anak itu lebih hormat kepada orang lain. Benar nggak? Pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang kasih tahu sama anaknya, nah nggak boleh begitu. Kata guru sekolah minggu boleh pak, begitu nggak? Kita ngajarin matematika gini, enggak, guru les saya bilang begini, benar nggak? Akhirnya orang tuanya nggak ada tempat di hati anak itu. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Makanya saya bilang kepada kemenakan saya ini, si Re itu kan agak kreatif juga kan. Saya bilang ini, Re, saya tahu papa mama kamu, akhirnya kan ayah ibu kamu, pasti membuat kamu akan senang. Tetapi kalau ada om, saya bilang om ya, saya bilang saya harus ngomong sama kamu supaya disiplin begitu. Makanya saya minta maaf pada yang adik saya kalau saya agak keras gitu ya. Makanya kemarin ibu juga telepon ke saya, minta maaf ya kalau si Yoyon sekeluarga tinggal di situ. Maafkan Re yang agak begitu. Saya bilang udah nggak terlalu sih. Kalau Re lihat saya sudah nggak terlalu gitu. Kan dia banyak ngomong sekali. Dan saya pada pertemuan kemarin selalu tanya, apa ya panggil saya itu? Pak Disigit ya. Lalu kan Pak, bukan Pak Disigit, Singgit. Pak Disigit gitu. Nanti ada temanku enggak? Ya nah, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kan suka Bu Herma kan bawa Chelsea itu, suka ada, kadang enggak gitu ya. Waktu tadi malam juga nanya begitu. Pada saat BB juga nanya begitu. Kayak saya bilang kadang ada, kadang enggak. Oh gitu ya, iya. Dia kan butuh temen ya. Makanya pada saat di tempat Pak Sabtu, Re dapat teman banyak tuh. Sampai si dikasih apa ya? Korset. Dia diem aja. Wah dia bangga gitu, korset dia pakai. Dan dia butuh teman-teman lah si Re itu ya. Ya sudahlah. Untuk melupakan sakitnya itu kadang-kadang memang agak sakit sih, panas gitu. Udah kita doakanlah keluarga ini supaya Tuhan kasih mukjizat. Amin. Baik. Kebenaran pola hidup baru. Yang kedua adalah pola hidup baru menurut roh, bukan daging. Roma 8:5-8 kita akan baca sama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada Allah. Hal ini cuma saudara baca pelan-pelan dan minta pewahyuan Roh Kudus untuk menerjemahkan semua. Saya percaya anak-anak teologi bisa belajar tentang Alkitab mungkin lebih mendalam. Tetapi saya percaya bahwa guru, dosen yang paling agung adalah Roh Kudus yang bisa menerjemahkan apa arti ayat ini. Makanya saudara berdoa sama Tuhan. Sebab mereka hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu aja dalam saudara. Betul nggak? Manusia daging itu yang dipikirkan adalah kenyamanan, kemudian yang instan, ya. Makanya apapun yang instan itu jadi diburu orang. Mie instan, kopi instan, terus ada lagi bubur instan, ada semuanya kan. Orang bilang begini, Bu, ngapain bikin bumbu sendiri kan susah itu, mesti ngulek-ngulek begitu kan. Di pasar kan ada yang bumbu jadi, betul nggak? Kemudian ada sase-sase itu yang ada. Kalau saudara nggak punya waktu, cukup membantu itu. Misalnya saudara harus bangun dan cepat dan harus menyediakan sarapan yang cepat, ada energi misalnya begitu. Saudara bisa taruh saja di mangkok atau di gelas, kemudian dikucurin dengan air panas, itu selesai. Tetapi ada ibu-ibu yang kritis, Pak, bumbu jadi itu nggak enak, mesti bumbu buatan sendiri yang enak. Ada yang bilang kalau kita misalnya ada mie instan,
ambil aja minyak, bumbunya kita yang buat gitu. Ada yang begitu. Tapi ada yang bilang sudah kadung dari awal sudah mencicipi bumbu yang sudah pabrikan itu nggak enak katanya. Enakan bumbu yang sudah ada, macam-macam sekali. Nah, kita sedang mengolah itu, saudara. Kita sedang berusaha kepada anak-anak kita supaya namanya gadget dan yang instan-instan itu coba kita mendisiplinkan kepada mereka itu. Saya percaya gadget adalah sesuatu yang memang membantu. Saya juga punya, saya sangat dibantu dengan itu. Tetapi kadang-kadang menyita waktu untuk membuat kita tidak lagi doa. Dan anak-anak itu, saudara, sebenarnya terhadap gadget itu adalah itu adrenalin, saudara. Saya berulang katakan, ketika handphone atau tablet itu sudah meninggal dunia karena baterainya lowbat, anak itu langsung tidur. Artinya, aslinya anak itu sudah ngantuk dari tadi. Makanya ibu-ibu yang pengen cepet, ya sudahlah, kita nggak ada punya asisten rumah tangga, tidak punya babysitter, udah kasih handphone aja, diem kan, diem 5 jam juga diem sudah. Ya, dia berdiri, tak duduk, tak nungging begini, tak begini, betul nggak? Jadi kita bilang sama anak kita, nak jangan begitu, nanti jereng mata kamu. Apa yang terjadi pada anaknya? Ngambek dia. Dan berulang-ulang ada tayangan bagaimana anak yang suka main game itu kan, nggak ada handphone pun begini, saudara. Benar nggak? Itu sudah penyakit, saudara. Nah, makanya di sisi inilah saya membantu para orang tua jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang saya agak keras, janganlah handphone itu, jangan gitu ya. Makanya saya kasih tahu ke sini di sini, kadang Pak kembali itu agak marah terhadap anak-anak supaya anak itu orang tuanya dibantu. Oh, ternyata ada yang nesati selain bapaknya atau ibunya. Itu tujuannya. Ya, minta maaf kalau memang ada sesuatu yang saudara rasa kurang pas. Tapi tujuan kami baik, membantu bapak ibu saudara sama dengan guru-guru sekolah maupun guru suami ibu atau sahabat saudara, membantu supaya anak kita menjadi anak yang baik, memiliki masa depan yang baik pula. Pikirannya dikuasai roh menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Pikiran yang dikuasai Roh Kudus menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Dikatakan meskipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, pokoknya situasi yang sedang tidak baik, tetapi bagi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, yang diurapi oleh Roh Tuhan, dia akan tetap ria-ria di dalam Tuhan. Ini yang menjadi kesaksian buat kita sekalian, bagi orang lain, supaya orang lain lihat kita keadaan tidak baik tetapi ekspresinya tetap baik. Ada bonusnya. Di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yang pertama, kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita diberikan kekuatan untuk cepat sembuh. Karena secara medis mengatakan bahwa sebenarnya sakit itu lebih banyakkan kepada pikiran yang sedang kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, kita katakan. Makanya saudara, kalau saya misalnya ditanya orang itu kadang-kadang dua versi. Ini pertanyaan yang saya harus jawab secara iman atau secara kenyataan. Betul nggak ya Bapak Ibu? Ya, saya tanya Bu Mila ya, misalnya Bu, Ibu Mila sedang sakit. Bu, bagaimana keadaan? Nah, kok kenyataan? Pak Gem, saya sedang sakit. Itu kenyataan. Tetapi harus ada imannya, saudara. Maksudnya gini,
Pak Agung memang secara fisik saya sakit, tetapi saya beriman lah, saya akan sembuh. Begitu saja. Pak Sinata keadaan gimana Pak? Apakah ada utang Pak? Bisa itu, ini nggak kenyataan, ilustrasi saja. Ya sebenarnya ada utang Pak. Tapi saya percaya minggu ini saya akan membayarnya lunas. Nah, antara kenyataan dan iman ini harus kita proses demikian rupa. Jangan sampai kenyataan kita sesungguh-sungguhnya mematikan iman. Tahu maksudnya? Jangan sampai kenyataan itu membuat perkataan dan pikiran kita berkata apa adanya, akhirnya iman itu ditindis. Makanya banyak kali ada syair-syair lagu rohani, meskipun Tuhan tak menjawab doaku, meskipun doaku tidak terjawab, walaupun gunung tak berpindah, aku tetap percaya, aku tetap setia. Jadi ukuran Tuhan terhadap iman kita adalah bukan pada saat baik-baik saja, tetapi pada saat tidak baik. Saudara ingat nggak pada saat saya mengundang Pastor Pangeran yang dari Malang itu masih dalam keadaan berduka saudara, karena keluarganya meninggal. Waktu dia katakan, saya hampir nggak mau Pak Sigit undang untuk bertobat, tetapi saya ingat saya adalah hamba Tuhan. Bagaimana di saat berduka saya bisa mensupport orang lain untuk tetap bergembira? Maka beliau datang. Setelah itu saya antar di parkiran itu, langsung dia kendarai mobil dengan cepat karena memburu yang ada di sana. Saya ingatkan saudara, diuji kemantapan rohani saudara pada saat saudara sedang menghadapi masalah. Itu namanya respon. Respon kita saudara. Kita menghadapi mujizat karena awalnya menghadapi sesuatu yang tidak baik, tetapi dengan respon yang baik. Kemarin Pak Yohanes Nahwai mengatakan sebuah kesaksian. Pada saat 5 tahun pengembalaan beliau ini, dia katakan bahwa ditinggalkan papanya Pak almarhum Yakob Nahwai itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tidak mudah yang kedua adalah Pak Yohanes itu enggak siap aslinya. Enggak siapnya karena mana sih bapakku yang begitu luar biasa melayani, kok dipanggil dengan cara yang tidak enak. Relatif masih muda. Selanjutnya, untuk meneruskan pelayanan beliau itu tidak berhadapan dengan gembala-gembala yang kecil, karena gerejanya besar. Dia harus berteman dengan orang-orang yang pengembalanya juga luas. Dia katakan awal-awal saya belum punya itu. Ketika dia buka file tentang program, banyak yang di-delay, banyak yang tidak sukses. Kemudian dia katakan, Tuhan saya pengen Engkau pakai hambamu yang kecil ini untuk menjadi alat Tuhan. Yang tidak bisa digolkan, belum sempat digolkan oleh papaku, saya ingin Tuhan bekerja melalui saya. Sehingga membuat cara pandang dia beda. Oh, kok di zaman bapakku ini belum terselesaikan, maka mungkin Tuhan di zaman aku menyelesaikan itu. Salah satu contoh sekalian, dia katakan bahwa di samping gereja Mawar Saron yang besar itu ternyata ada tanah yang luas. Itu sejak
Pak Yakub itu diusahakan nggak tembus. Tuhan, saya pengen dipakai dalam era saya supaya tanah ini bisa diberdayakan. Dan Pak Yohanes bilang, telepon kepada sekretarisnya dan juga sekretarisnya Pak Yakub dulu, tolong hubungi pemilik tanah ini, bisa nggak ketemu dengan beliau. Dan ternyata pemilik tanahnya nggak gampang sudah, dia orang sibuk. Sampai akhirnya 4 bulan bisa ketemu. Ada yang ngobrol, kemudian dia panggil Pak Yohanes itu Pak Gembala. Wah, oke Pak Yohanes itu bercanda, wah kita doakan supaya dia menjadi domba kita kan begitu. Nah, akhirnya tanah itu bisa dipakai meskipun kontrak saja, tetapi bisa untuk parkiran yang luas. Makanya beliau itu bisa katakan share tentang sebuah respon hasil yang tidak baik, tetapi meresponi dengan seakan-akan sudah baik. Ketika seorang sakit, terima kasih Tuhan atas kesembuhan ini. Kayak orang agak begini kan, kamu kan masih sakit, kok ngomongnya begitu? Iya, itu iman saya. Ketika saudara misalnya punya usaha yang masih belum banyak pelanggan, sekalian saudara tutup warung itu, terima kasih Tuhan untuk pelanggan yang luar biasa. Mana nggak ada pelanggannya, nggak akan saya lihat. Itu nggak gampang sih. Misalnya Chelsea ini sedang mencari perguruan tinggi, dan saya katakan saja, terima kasih Tuhan, bulan ini Tuhan sudah kasih perguruan tinggi yang tepat buat saya bisa kuliah. Gitu aja saya ngomong. Kalau ngomong tentang kesedihan sama Pak Beni, Pak, kayaknya saya nggak bisa kuliah ini tahun ini, gimana ya? Waduh, selesai. Benar nggak? Itu adalah iman. Mudah? Enggak juga sudah. Ini membutuhkan terus kita belajar untuk mengimani sesuatu. Kalau saudara katakan hari ini memang tidak ada pelanggan, tetapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelanggan-pelanggan yang luar biasa. Tuhan gak enak hati saudara. Wah, anak-anakku ini sudah dalam keadaan sekarang sedih, tetap bisa berbangga dengan keadaan seperti itu. Wah, akhirnya Tuhan bilang, enggak, tolong ya, malaikat turun kau, sediakan pelanggan yang banyak besok. Bisa begitu saudara. Benar enggak? Kalau saudara sudah pelanggan gak ada, sedang grundel, tambah lagi monyong-monyong gitu di depan pintu ruko atau apa, saudara sudah dilihat tetangga nggak jadi berkat, akhirnya saudara malah nggak dapat apa-apa. Benar nggak? Jadi ini adalah sebuah praktek iman yang tidak mudah. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan pengurapan Tuhan atas seluruh kegiatan kita. Roh Kudus yang tolong kita, saudara. Amin. Saya percaya setiap kita, saya pun juga merasa kita banyak kelemahan, saudara. Dan saya membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Saudara juga seperti itu. Sebaliknya hidup menurut daging membawa kematian rohani. Nah, kenapa saudara? Karena kedagingan itu sudah firman Tuhan katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perselisihan dan sebagainya, saudara sekalian, perseteruan, hal-hal itu tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Pola pikir menentukan arah hidup kita. Pola pikir menentukan arah hidup kita. Kau memikirkan seperti apa, jadilah seperti itu, saudara. Jadi makanya di sini, saudara sekalian, tadi saya membaca sebuah, saya lupa namanya, tetapi itu anggota F4 zamannya kita masih muda, saudara. Kenal ya? Nah, ternyata ada satu anak, itu sebenarnya dia itu adalah kaum urban, anak Taiwan. Tetapi dia berjuang, mimpinya besar, saudara. Dia ingin menjadi sesuatu yang luar biasa. Pokoknya nggak tahu lah caranya, tetapi kerja keras. Kerja kerasnya adalah yang dia itu melatih dirinya untuk menari dance itu, saudara. Dia nggak tahu untuk apa nanti, pokoknya dia latihan aja sampai fasih, sampai bagus. Ternyata
yang dia tidak tahu dia mau menjadi apa itu ternyata menjadi seorang anggota F4 yang terkenal ini. Kita melihat ada orang-orang yang sepertinya masa depannya suram. Tetapi kalau orang itu bisa menggalakkan dirinya, menguatkan dirinya, aku bisa, aku mampu. Oh, kata Alkitab itu, hai jiwaku. Kita berkata pada diri sendiri. Kita nggak bisa, saudara sekalian, hanya pengen mendapatkan support dari orang lain. Kita hanya membutuhkan, oh ibu cantik loh, ibu masaknya keren loh. Wah, Anda luar biasa, Anda luar biasa. Kita nggak bisa, saudara, karena sekitar kita itu mendukung kita. Kadang-kadang juga ada untungnya nggak saya dukung dia itu, akan terbatas, saudara. Tetapi yang membuat kita bangkit itu adalah diri kita sendiri, saudara. Kalau saudara bangkit secara pribadi, orang mengolok-olok pun jadi bahan bakar untuk membuat kita marah, tetapi positif. Betul nggak? Tetapi kalau orang tidak meminati dirinya untuk berkembang dengan baik, orang membuli saudara, saudara patah. Betul nggak, saudara? Saudara kenal nggak dengan seorang pelawak putri namanya Kiki Putri? Kenal ya? Itu anak, itu seorang ibu muda yang memang suka dibully sama teman-temannya. Benar nggak? Suka dibully mereka itu. Dia itu masih. Tetapi dia tahan, saudara. Makanya dia tetap ada di atas. Tetapi kalau misalnya setimnya itu diolok, kemudian istilah Jawa itu mutung gitu ya. Wah, udahlah, saya nggak mau ikut ini lagi. Segala pekerjaan diomelin bos, mutung, akhirnya pindah kerja. Saudara berjemaat diomelin gembala, mutung, pindah gereja. Diomelin sama ketua musik, mutung lagi, pindah gereja lagi. Saudara nggak akan menjadi apa-apa. Dan saya percaya kepada anak-anak muda waktu itu, bahwa engkau dibentuk di suatu tempat itu, karena kita nggak sadar bahwa seorang bos itu ingin mencari dari 5 karyawannya itu siapa yang paling punya mental yang kuat. Makanya 5-5-nya dikasih sebuah cara yang membuat mereka nggak betah di kantor itu. Nah, ketika 3 mengundurkan diri, yang keempat akhirnya ikut juga, kemudian ada yang kelima, dia berkata begini, ya udahlah, saya betah-betahin aja lah. Saya ingat cari pekerjaan nggak mudah, ya udah saya tahan aja. Diomelin bos, ya udah telan aja lah. Diomelin bos, telan aja lah. Nah, ternyata di akhir 3 bulan itu dia katakan, misalnya A gitu ya, saudari A, nanti setelah pulang kerja ke ruangan saya. Oh iya Bu, makasih ya. Nah, akhirnya bosnya bilang, saudara A, saudari A, saya tuh melihat teman-teman kamu itu baru digituin, dia sudah meninggalkan kantor kita ya. Sekarang gini ya, gimana bos? Sebenarnya yang saya isukan tentang kantor ini itu hanya buatan saya. Yang saya bilang kantor kita akan tutup, kita nggak punya laba lagi, penjualan seret, dan kemudian kita nggak akan bisa berdiri lagi, mungkin kita akan bubarkan kantor ini, maka akan dirumahkan semuanya. Itu sebenarnya bohong semua. Bisa begitu? Iya. Kenapa bos? Saya itu pengen tahu mental-mental yang kuat, mental-mental pejuang, mental-mental pemimpin itu yang mana gitu. Nah, setelah saya katakan seperti itu kurang lebih 3 bulan ini, tetapi kamu tetap bertahan. Iya Bu. Alasanmu apa? Ya saya mencoba aja bertahan. Artinya saya melihat bahwa dalam pekerjaan itu tidak mudah. Artinya saya percaya menjadi bos kayak ibu ini tentu nggak mudah. Makanya saya bertahan, seakan-akan saya itu sudah menjadi seorang pemimpin. Jadi saya harus tabah menghadapi itu.
wah keren kamu. Berarti gini nak, setelah ini ibu angkat kamu menjadi seorang staf di kantor ini. Ini gambaran sekali. Saya ingat pada istriku ini ketika di Bandung itu kan ketemu dengan beberapa teman, sudah pernah ketemu, namanya Ci Catherine, ya pasti kenal tuh, yang kita punya Ci Acen begitu. Pada saat bekerja itu dia bilang gini, Trin, anggap saja perusahaan ini adalah perusahaan kamu. Wah sampai begitu, ya. Supaya apa? Ya ini anggap milik kamu aja gitu. Jadi supaya kamu bisa bekerja dengan baik, dan memang benar-benar baik bos ini sampai sekarang selesai. Yang tempoh hari sempat kirim kita beberapa baju ya, karena memang dia kan memang di outlet. Boleh saya sebut yang salah satunya adalah Presida, itu buatan beliau. Dan sampai cuti hamil pun tetap digaji. Dan kemudian ketika mau pindah ke Depok sekalian, udahlah memang kurang apa sampai gitu sekalian. Itu kami harus pindah, tetapi sampai baik hari. Dan ukur sekalian, mungkin ketika gembalamu ini mungkin ya out control atau apa marahin saudara, mungkin tidak sempat saya pikirkan itu, ya saya minta maaf. Tetapi kalau secara pribadi mungkin Tuhan sedang mengolah saya untuk menjadi orang yang kuat. Amin saudara. Aduh Pak Sigit kalau sudah diem-diem tadi sekali ngomong kadang menyakitin juga. Mungkin begitu saudara sekalian. Tetapi saya pikir-pikir kapan itu kayaknya minim sih lakukan itu. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan pada kita, pada saya maksud saya, dan juga pada istriku ini yang luar biasa, sudah bertumbuh luar biasa sampai hari ini. Betul nggak baik saudara? Betul, jadi istri ini luar biasa. Terima kasih ya, sudah menjadi seorang ibu gembala. Yang waktu itu mau dipanggil bukem aja nggak mau. Pasti bukem nanti dikali bukem brot. Tetapi akhirnya sudahlah, itu sapaan cinta kasih jemaat lah ya, terima sajalah, bukan Pak Gem gitu ya. Mungkin orang-orang baru nama kita, nama saya itu mungkin Pak Gem gitu ya. Siapa itu Pak Gem dulu? Mungkin ya, saya bayangkan begitu ya. Itu karena ya luar biasa lah, Tuhan mendidik kita sekalian. Jadi maafkan kami jika kami kadang mungkin ada kasar atau apa. Tetapi kembalilah kepada setiap kita kan mau dididik oleh Tuhan ya. Saya tahu ada orang lain memang anti terhadap kritikan, ada yang keras dan sebagainya, tetapi ketika melunakkan dirinya ya sudahlah. Kalau memang Tuhan operasikan saya menjadi pribadi yang lebih lagi, ya saya manut dan nurut saja. Betul saudara. Dan kalau setiap hari raya Kurban itu kan selalu ada lembu-lembu sapi yang sedang viral kan, yang masuk toko kamera. Untungnya bukan ngambil kamera, nggak bisa, nggak ngerusak begitu ya. Ada yang mau dipotong bedal, ada yang keluar dari truk, ada yang lari-lari, wah macam-macam itu sekalian. Nah kita mau menjadi pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pola pikir menentukan arah hidup. Yang ketiga, pimpinan roh, identitas dan arah hidup. Roma 8:14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Roh Kudus menuntun kepada kebenaran dan memberikan hikmat dalam keputusan hidup. Ini yang paling penting buat kita sekalian. Kita Samarinda juga membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu. Apalagi kita sudah berumah tangga cukup jauh, panjang dan lebar.
luar biasa, manis, getir, pahit, asam, semuanya sudah kita lewati. Tetapi satu hal yang membuat Bapak Ibu sekalian bisa memelihara anak dengan baik, menata keluarga dengan baik, memberikan asupan makan kepada anak dan keluarga dengan baik karena hikmat daripada Tuhan. Saya percaya untuk kasih makan kepada Pak Beni ini, Bu Herma membutuhkan hikmat yang luar biasa, tidak mudah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya suami nggak rewel, makanya syukuri. Amin, Ibu. Dan sampai bapaknya itu nggak mau diangetin, masak sarapan, makan siang sama sore mesti beda, waduh pusing kita Bu ya. Puji Tuhan kalau punya anak-anak itu ya yang ada sajalah makan. Itu adalah anugerah Tuhan luar biasa. Atau sebaliknya ibunya yang rewel, ya, bapak-bapak susah kasih makan istrinya atau apa, tapi rata-rata sebaliknya. Kepekaan terhadap suara roh menjadi kunci kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara kita belajar peka terhadap roh Tuhan. Roh Kudus sangat lembut. Roh Kudus sangat lembut. Kita mesti peka. Kenapa kita membutuhkan kepekaan? Berarti roh Tuhan itu sangat lembut. Kita membutuhkan konsentrasi, fokus betul. Terus sekalian, kenapa Yesus itu memberikan teladan cara berdoa? Dini hari, kemudian buka kamar, masuk, tutup pintu, doa. Kemudian di taman, ya, bukan taman puring, bukan taman apa, bukan taman kanak-kanak, tetapi sebuah taman yang sepi, karena membutuhkan konsentrasi. Meskipun bukan aturan gereja, tetapi kenapa doa kita mesti tutup mata? Kita sudah diajar di sekolah minggu, anak-anak, mari kita tutup mata, kemudian lipat tangan, kita berdoa. Apakah yang berdoa dengan melek itu tidak berkenan di mata Tuhan? Tidak. Intinya bukan itu, intinya konsentrasinya. Kalau saudara doa dini hari melek gitu kan, pikiran saudara, jam itu kok lambat banget ya gitu. Cicak itu lagi berantem ya gitu. Saudara jadi gak doa. Betul. Tetapi buat orang-orang yang sudah rajin berdoa, sudah mengkondisikan itu masih bisa. Makasih Tuhan untuk lauk ini, terima kasih orang yang sudah menyiapkan ini, terima kasih untuk RW ini, untuk daging ini, untuk babi guling ini, terima kasih untuk sayur bayam ini, dan berkali sudah menyediakan dan sebagainya, masih bisa saudara. Karena kita sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Tetapi intinya semua kita membutuhkan roh Tuhan. Amin. Kita, saya, Ibu Gembala, keluarga Gembala, jemaat semuanya, para pelayan Tuhan membutuhkan roh Tuhan. Mari para pemain musik ke depan. Sebagai kesimpulan, dimensi kehidupan dalam roh seperti apa yang harus kita miliki? Yang pertama, status baru, yaitu tidak ada penghukuman. Saya tidak hidup di bawah penghukuman dosa, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kemudian pola hidup baru menurut roh, bukan daging. Yang ketiga, pimpinan roh, identitas kita sebagai anak-anak Allah dan arah hidup kita yang jelas oleh karena dituntun oleh roh Tuhan. Itulah yang menjadi kesimpulan kita. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku, bagiku diriku, penyertaanmu, penyertaan
persoalan kita hari-hari ini. Kita memiliki masalah keuangan yang sulit karena ekonomi sedang sulit memang, dan kita berpikir bahwa justru itulah mujizat Tuhan akan dinyatakan. Seperti ibarat 5 roti dan 2 ikan yang terbatas, tetapi dengan berkat Tuhan membuat ribuan orang terpenuhi semuanya. Ibarat kita seperti janda Sarfat yang membutuhkan mujizat Tuhan. Ibarat seorang Hana yang terus-terusan sampai doanya pun tidak terucap karena membutuhkan seorang anak. Tetapi akhirnya lahirlah seorang Samuel. Dan kita merasa bahwa hari-hari memang terlalu sulit, memang sedang sulit. Tetapi mari doa sama Tuhan. Kalau memang saudara punya waktu untuk bisa doa sama keluarga, kumpulkan keluarga, nah yuk kita doa lagi sama Tuhan. Karena kebutuhan kita akan mengembangkan toko ini, kita mengembangkan usaha ini, dan adikmu ini sebentar lagi akan lulus, dan kakak kamu sebentar lagi akan mencari tempat kuliah, dan abang kamu sebentar lagi akan menikah, membutuhkan biaya yang banyak. Kita doa sama-sama ya. Saudara minta lawatan Tuhan. Apapun saudara rindukan kepada anak, kepada seluruh keluarga saudara, doakan bersama-sama. Minta pengurapan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara sekalian, setiap kita diberikan kuasa yang sama. Tidak cuma Pak Sigit, tidak cuma Ibu Astrid, tetapi saudara pelayan jemaat Tuhan juga diberikan kuasa yang sama. Amin saudara. Saya teringat pada saat ayah saya sedang ada di Komsel atau pool, dia tiba-tiba demam, dingin. Nah akhirnya tidak ada siapa-siapa yang bisa mendoakan karena jemaat biasa. Akhirnya setelah diselimutin itu ada seorang jemaat, udah tumpang tangan aja gak apa-apa. Tetapi karena gak enak untuk tumpang tangan di kepala, dia tumpang tangan di kaki. Akhirnya sembuh. Amin saudara. Jadi setiap saudara juga memiliki kuasa yang sama saudara. Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama orang Asia, meskipun beda suku, tetapi kuasa itu diberikan kepada orang yang berbeda-beda. Tetapi orang yang mempercayai kuasa Tuhan akan terjadi. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara, belajarlah berdoa sama Tuhan supaya kamu mengalami segala-galanya. Amin. Nanti Pak Sinaga akan berdoa untuk kita sekalian. Kita naikkan pujian ini. Ternyata